Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang perkara yang sangat penting yang kita semua memerlukannya, terutama di zaman kehidupan kita sekarang ini, yang dimana as-sawarif, yaitu hal-hal yang memalingkan kita dari ketakwaan, dari istiqamah, sangatlah banyak ya. Godaan di hadapan kita, di belakang kita, kanan kita, kiri kita ya. Semuanya datang menyerang bertubi-tubi, memalingkan seorang muslim dari jalan yang sesungguhnya. Dan kita tahu fitnah yang muncul di zaman sekarang lebih dahsyat, lebih hebat daripada yang muncul di zaman dahulu. Kalau di zaman dahulu seorang ingin selamat dari fitnah, cukup dia tinggal dalam rumahnya, tidak usah keluar, maka dia akan selamat dari fitnah. Adapun zaman sekarang, dimanapun seorang berada, selama internet masih jalan, maka dia terancam dengan berbagai macam fitnah. Terancam dengan berbagai macam fitnah. Selama dia masih bermedsos, maka dia terancam dengan berbagai macam fitnah. Ya. Fitnah berkaitan dengan syubhat dan fitnah berkaitan dengan syahwat. Pemikiran tersebar merajalela tanpa kendali. Ya, kerancuan pemikiran ya tersebar merajalela tanpa kendali di dunia maya. Demikian juga syahwat terumbar tanpa terkendali di dunia maya. Maka seorang sangat sulit untuk bisa berjalan dalam keistiqomahan sementara kondisi di sekeliling dia seperti itu. Ya. Kita semua menyadari akan hal ini. Oleh karenanya mengingatkan diri pribadi dan juga mengingatkan para hadirin untuk selalu istiqamah adalah perkara yang sangat-sangat perlu untuk kita ulang-ulang. Ya. Oleh karenanya perintah untuk istiqamah adalah perintah yang sangat agung. Allah perintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kau diperintahkan. Sebagaimana engkau diperintahkan. Dan Nabi SAW benar-benar ngerti akan pentingnya istiqamah. Makanya di antara doa yang paling sering Nabi baca dalam sujudnya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi ucapkan, dan dia adalah Muhammad SAW yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang. Yang pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya adalah Nabi Muhammad SAW. Tapi doa di antara doa yang paling banyak beliau baca, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Karena betapa berat ya namanya istiqamah. Ya, bahkan seorang tidak mungkin bisa istiqamah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman tentang Nabi Muhammad SAW, Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan karena kami mengkokohkan engkau hai Muhammad, sungguh engkau telah condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Kenapa? Karena ujian yang dihadapi oleh Nabi sangat besar. Tawaran-tawaran yang menggiurkan didatangkan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tawaran-tawaran yang seandainya Allah tidak mengkokohkan Nabi, maka Nabi SAW bisa jadi tergelincir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, walaula an thabbatnaka, kalau bukan kami mengkokohkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bilang
Dan ini sering saya sampaikan dalam kajian-kajian saya bahwasanya istiqamah kalau di zaman dahulu adalah suatu yang hebat, maka saya katakan istiqamah di zaman sekarang adalah suatu yang luar biasa. Barang siapa yang bisa istiqamah di zaman sekarang ini yang penuh dengan godaan, ya, kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya semua dengan godaan, maka dia ada seorang yang sangat hebat baik lelaki maupun wanita. Karenanya ada satu kalimat yang indah dari Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Wa innama ghayatul karamah luzumul istiqamah." Sungguhnya puncak dari karamah adalah meluzumi atau melazimi istiqamah, menetapi istiqamah. Falam yukrimillahu abdan bimithli an yu'inahu ala ma yuhibbuhu wa yardahu. Dan Allah tidak pernah memuliakan, tidak pernah mengikram, ya, seorang hamba seperti Allah membantunya untuk bisa melakukan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhai. Wa yaziduhu mimma yuqarribuhu ilaihi. Dan Allah membantunya untuk melakukan apa yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yarfa'u bihi darajatahu, dan bisa mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ghayatu al-karamah. Jadi kata Ibn Taimiyah, ghayatul karamah luzumul istiqamah. Puncak daripada karamah bukan bisa terbang, bukan bisa menghilang, ya. Ya. Bukan bisa menyembuhkan, ya, bukan. Itu bukan puncak daripada karamah. Puncak daripada karamah seorang bisa istiqamah. Dalam lafalnya yang lain beliau berkata, a'zamul karamah. Karamah yang teragung luzumul istiqamah, yaitu melazimi istiqamah. Dan itu benar karena kita diperintahkan untuk bertakwa. Kita diperintahkan untuk bertakwa. Siapa di zaman sekarang orang bisa bertakwa, bisa rajin salat 5 waktu di masjid bagi para lelaki, bisa menundukkan pandangannya tatkala melihat hal yang haram, maka saya bilang dia benar-benar wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Itulah wali Allah yang sesungguhnya. Wali Allah bukan yang bisa terbang, yang bukan kebal senjata, yang bukan bisa menyembuhkan, bukan. Yang menjalankan ketaatan kepada Allah di zaman penuh dengan kerusakan. Di zaman penuh dengan kerusakan. Karenanya, ya, ini yang perlu kita ingat-ingatkan buat saya pribadi dan juga para hadirin hadirat tentang pentingnya istiqamah. Tatkala ada seorang sahabat, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau meminta penjelasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli fil Islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak." Ya Rasulullah, ucapkanlah atau ajarkanlah aku suatu ajaran yang aku tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Itu berikanlah aku ajaran yang hebat. Ya, aku tidak perlu tanya lagi orang lain tentang ajaran tersebut. Artinya ini sudah mencukupkan aku, jadi peganganku. Ajarkanlah kepadaku suatu ajaran yang aku tidak perlu tanya lagi kepada orang lain. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, qul amantu billah tsumma istaqim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Ini adalah intisari daripada nasihat Nabi kepada sahabat tersebut yang dia tidak perlu tanya lagi kepada orang lain tentang nasihat, yaitu ucapkanlah aku telah beriman dan istiqamahlah. Ini agar kita tahu, kita sadar bahwasanya istiqamah itu ibadah yang sangat agung, puncak daripada karamah. Ya. Kebanyakan orang tidak mampu istiqamah. Kebanyakan kita tidak mampu untuk istiqamah. Istiqamah seminggu, rusak 2 minggu. Ya. Menundukkan pandangan sehari, mengumbar pandangan sebulan. Kenyataannya seperti itu. Untuk istiqamah di zaman sekarang ini sesuatu yang sangat-sangat berat. Kalau yang sudah berkeluarga susah istiqamah, apalagi yang jomblo dan jomblowati, jomblowan sama jomblowati. Karenanya ini adalah ibadah yang agung, istiqamah. Siapa yang bisa istiqamah, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya,
Sungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kemudian mereka istiqamah. Ini syaratnya. Mengatakan kami beriman kemudian mereka istiqamah. Maka akan turun kepada mereka malaikat yang banyak. Tatanazzalu, yaitu turun berturut-turut. Alaihimul malaikah, turun malaikat yang banyak kepada mereka. Yang mengatakan kepada mereka beri kabar gembira. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan khawatir, jangan sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Kami adalah penolong-penolong kalian di dunia maupun di akhirat. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Malaikat menjadi para penolong bagi orang-orang istiqamah di dunia maupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, kalian di surga akan mendapatkan apa yang kalian hasratkan. Walakum fiha ma tad'un, dan apa yang kalian ungkapkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil orang istiqamah ditolong oleh para malaikat di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, orang istiqamah tatkala akan meninggal dunia, malaikat datang memberi kemudahan bagi dia untuk sabat, untuk kokoh dan tegar meninggal di atas kebenaran. Dia dimudahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, diucapkan untuk menyebut nama Allah sebelum meninggal dunia. Kenapa? Dimudahkan oleh para malaikat. Kemudian tatkala di alam barzakh, waktu ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, Allah akan kokohkan lisannya untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan kokohkan ya perkataan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia maupun di akhirat. Kata para ulama, tatkala dia mau meninggal karena dia selama ini istiqamah, Allah beri anugerah meninggal dengan husnul khatimah. Selama di dunia dia istiqamah, maka di alam barzakh dia mudah menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian juga karena selama ini di dunia dia istiqamah, maka dia mudah untuk dibangkitkan di padang mahsyar dalam kondisi yang baik. Karena dia istiqamah, maka dia akan masuk dalam surga, akan diberikan apa yang dia hasratkan dan apa yang dia minta. Ini semua adalah buah daripada istiqamah. Ini menunjukkan akan agungnya istiqamah. Tetapi kita tahu istiqamah bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang mudah. Baik. Apa itu istiqamah? Istiqamah maksudnya berjalan di atas jalan yang lurus, tidak keluar. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, terus lurus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saddidu, luruslah kalian, tepatlah kalian." Ya, namun tidak semua orang mampu untuk tepat. Ada orang yang hebat selalu istiqamah, namun sedikit bisa dihitung dengan jari. Kalau tidak mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qaribu, maka dekatlah. Anda tidak bisa persis 100%, enggak apa-apa. 70%, 80%, 90% dekati pada kebenaran. Terkadang tepat, terkadang miring kanan kiri sedikit, tapi segera kembali. Tidak mampu tasdid, tidak mampu 100% kena, qaribu, muqarabah, dekati. Ya, oleh karenanya para ulama mengatakan istiqomah dua tingkatan. Yang pertama, tasdid, yaitu dia benar-benar istiqomah terus, lurus terus. Yang kedua, dia muqarabah, ya, yaitu dia tidak bisa persis tepat tapi dia mendekati akan kebenaran. Selama dia masih berusaha demikian, maka dia masih dalam jalur istiqamah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita renungkan diri kita masing-masing, ya. Betapa sulitnya kita istiqamah di zaman yang seperti ini. Betapa banyak waktu kita habis pada perkara yang sia-sia. Betapa banyak waktu kita habis untuk menonton yang tidak bermanfaat, ya. Dan itulah kenyataan pahit yang kita alami. Terkadang seorang wanita ingin istiqamah, tapi suaminya tidak mendukung. Ada seorang wanita tanya sama saya, "Ustaz, gimana Ustaz? Suami saya ngajak nonton bioskop." Ya, dia istiqamah di bioskop. Istiqamah di bioskop, gimana caranya? Enggak bisa, ya. Dia ingin istiqamah tapi enggak bisa. Kalau tidak ikut nonton bioskop, pengajian Steven Spielberg, ya, maka suaminya marah-marah. Terkadang suaminya yang istiqamah, istrinya yang tidak istiqamah. Ngajak ke sana ke sini, diajak ke mall untuk cuci mata, ya. Subhanallah. Dia ingin istiqamah tapi tidak bisa. Akhirnya dia ke mall lihat macam-macam, ya. Ya. Tidak mampu dia menahan pandangannya. Jadi istiqamah memang tidak semudah yang kita bayangkan, karena seorang terpengaruh dengan yang ada di sekitarnya. Namun bukan berarti kita pasrah, bukan berarti kita tunduk, ya.
Kalau kita jatuh, kita bangun lagi. Kalau kita jatuh, kita bangun lagi. Kita berusaha karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita ingin meninggal dalam kondisi istiqomah. Ya akhi, terkadang saya baca ya bagaimana orang-orang dulu yang hebat, tahu-tahu di penghujung kehidupannya kemudian dia berbalik. Ya, dan itu terjadi ya. Dulunya adalah seorang dai kemudian berubah ya. Dulunya adalah orang yang mustaqim, rajin sedekah kemudian berubah. Bahkan ada yang mungkin yang pakai cadar kemudian berubah. Ada yang tadinya rajin ke masjid berubah ya. Ada yang tadinya di atas sunnah jadi liberal. Macam-macam orang. Ya, macam-macam. Di antara cerita yang menakjubkan yang tersebar jadi santer tentang kisah seorang namanya Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini adalah seorang alim tinggal di Arab Saudi. Dan dia pakar akidah. Sampai dia menulis buku tentang akidah luar biasa, di antaranya As-Sira' bainal Islam wal Wasaniyah, kalau tidak salah judulnya demikian. Pertarungan antara Islam tauhid dengan penyembah berhala. Buku yang membantah seluruh syubhat-syubhat kaum musyrikin dan ahlul kufur. Sampai orang memuji buku dia luar biasa. Bukunya sampai sekarang masih ada. Tapi subhanallah, di penghujung hayatnya dia berubah total. Sampai dia menulis Islam adalah aglal, adalah belenggu yang hanya membelenggu manusia. Bayangkan di akhir hayatnya. Sehingga banyak orang mengatakan dia meninggal dalam kondisi mulhid, dalam kondisi murtad. Sebagian ulama mengatakan demikian. Setelah dia mencapai tingkat yang tinggi, sampai ilmu yang tinggi, tiba-tiba di penghujung hayatnya dia berubah. Kata sebagian ulama, kenapa dia ditimpa dengan ujub? Dia takjub dengan tulisan yang dia buat, karena tidak ada yang bisa menyaingi dia tatkala itu. Tulisannya luar biasa, banyak orang memuji. Saya para ulama nulis pujian, ada yang bikin syair memuji dia, saking hebatnya dia, saking kuat hujahnya. Namun dia tergelincir karena ujub yang menimpanya. Akhirnya dia pun menganggap Islam yang selama ini dia bela dianggap sebagai belenggu yang menghalangi gerak-gerik seseorang. Jadilah pemikirannya liberal. Subhanallah. Ini contohnya tadi di zaman kita ya, ada orang yang seperti itu. Ya, dan kita juga dapati, tadi saya katakan sebagian dai dulu berdakwah tiba-tiba menghilang ya. Entah kemana. Dulu sibuk dengan misalnya Quran, tiba-tiba berubah. Maka istiqomah hendaknya selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bekal kita untuk bertemu dengan Allah. Kalau kita istiqomah, kita ditolong di dunia, ditolong di alam barzakh, ditolong di akhirat. Namun sekali lagi saya ingatkan, ini perkara yang berat. Perkara yang berat. Zaman sekarang ini siapa yang bisa istiqomah tundukkan pandangan? Siapa yang bisa kira-kira? Ada Ustaz, orang buta. Ya, orang buta bisa. Selain yang tidak buta, bisa enggak istiqomah tundukkan pandangan? Ya. Zaman dulu kita mungkin melakukannya, belum ada medsos, belum ada internet. Jalan tundukkan pandangan. Di sekolah tundukkan pandangan, ada cewek lihat sedikit tundukkan pandangan. Sekarang kita lihat di YouTube, kita melotot. Berita yang menyampaikan berita, akhwat yang terbuka auratnya, berpakaian seksi. Beritanya menarik, pembawa beritanya juga menarik. Tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Mau tundukkan pandangan, sayang. Cantik ya, lihat akhirnya. Dan itu berat zaman sekarang. Siapa yang berinteraksi dengan medsos, saya katakan mustahil dia bisa tundukkan pandangan. Terkadang seorang di antara sebab dia tidak bisa istiqamah, dia kepo, pingin tahu hal-hal yang buruk. Disebutkan oleh para ulama, tatallu, pingin tahu sebab tidak istiqamah. Pingin tahu berita-berita buruk. Pingin tahu, akhirnya pingin tahu kenapa sih? Kenapa sih orang ini terjerumus dalam zina, pingin tahu. Zinanya apa sih? Siapa sih cewek yang dia zinai? Pingin tahu. Ya. Orang ini homo, kenapa homo?
kemudian ingin tahu macam-macam. Akhirnya dia tidak terasa, dia kemudian berkelana, matanya liar melihat macam-macam. Kenapa? Karena dia ingin tahu, kepo. Padahal zaman dahulu, di zaman Bani Israel, melihat wajah wanita pezina itu perkara yang buruk. Antum tahu kisah Al-Jurayj, seorang lelaki saleh di zaman Bani Israel yang dia senantiasa beribadah di saumaahnya, di semacam kuilnya, musallanya, dia beribadah di situ. Suatu hari ibunya datang manggil, "Ya Jurayj," dia sedang salat. Maka dia bingung, dia mengatakan, "Ya Rabbi ummi au salati." Saya jawab panggilan ibuku, saya batalkan salat atau saya lanjutkan salatku. Akhirnya dia lanjutkan salat. Kesempatan yang lain ibunya datang lagi, "Ya Jurayj," panggil. Maka dia bingung, dia mau lanjutkan salat atau dia batalkan salatnya memenuhi panggilan ibunya. Maka dia mengatakan, "Ya Rabbi ummi au salati." Ibuku atau salatku. Akhirnya dia memilih terus melanjutkan salat. Ibunya datang lagi kesempatan lain. Dia panggil, "Ya Jurayj." Ibunya ingin ketemu. Dia biasanya berbakti sama orang tuanya. Dia biasanya menyambut panggilan ibunya. Namun qadarullah, ibunya memanggil dia sedang salat, dia sedang berlezat-lezat bermunajat kepada Allah. Akhirnya untuk ketiga kali ini dia bimbang lagi, "Ya Allah, ibuku atau salatku?" Seakan-akan ibu atau engkau ya Allah. Akhirnya dia tetap melanjutkan salatnya. Ibunya marah, ibunya mengatakan, berdoa, "Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat." Ya Allah, jangan kau matikan Jurayj sampai kau buat dia melihat wajah wanita-wanita pezina. Dan ternyata doa ibunya dikabulkan. Ada orang-orang yang hasad kepada Jurayj, ingin Jurayj digoda. Bagaimana cara menggoda Jurayj? Akhirnya ada seorang wanita pezina yang tercantik di situ, kemudian menggoda Jurayj. Ya. Dia goda Jurayj, akhirnya Jurayj melihat wajahnya. Akhirnya Jurayj menolak, tidak mau. Akhirnya dia pun berzina dengan penggembala kambing. Akhirnya dia pun mengandung, punya anak. Orang-orang pun menuduh dia telah berzina dengan Jurayj. Akhirnya orang datang menghancurkan kuilnya. Jurayj dipukulin. Kemudian Jurayj bilang, "Hadirkan anak tersebut." Setelah dihadirkan, Jurayj berwudu, kemudian salat. Kemudian dia berkata kepada anak ini, "Siapa bapakmu? Man abuk? Siapa bapakmu?" Kata anak ini, "Ra'il ghanam," penggembala kambing. Intinya karena Jurayj orang soleh, Allah kasih karomah anak tersebut membela Jurayj, ya, dengan bersaksi bahwasanya Jurayj bukan bapaknya. Tetapi intinya maksud saya di sini bahwasanya Jurayj akhirnya melihat wajah apa? Wanita pezina, dan itu adalah perkara yang buruk sampai ibunya waktu marah berdoa, "Ya Allah, jangan matikan Jurayj sampai dia melihat wajah pezina." Ya akhi, sekarang zaman sekarang wajah pezina tersebar di internet. Semua orang bisa lihat. Mau ngaji enggak ngaji semuanya bisa apa? Lihat. Dan semua orang bisa tahu. Mau orang soleh enggak soleh, anak-anak SMP juga tahu. Suatu hal yang biasa, ya. Berarti tahu orang ini pezina, orang ini melakukan maksiat, orang ini, wanita ini misalnya selingkuh, tapi orang pada ngelihat. Suatu hal yang biasa. Saya ingin memberi gambaran bahwasanya istiqomah dalam satu poin saja, istiqomah menundukkan pandangan. Mungkin tidak ada kita yang bisa istiqomah. Tapi bukan berarti kita putus asa, tetap kita berusaha untuk bisa istiqamah. Baik, hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, kita akan menyebutkan beberapa perkara-perkara yang membantu kita untuk bisa istiqamah. Yang pertama di antara hal yang membantu kita untuk istiqamah, yang paling pertama, yang paling penting adalah berdoa. Paling penting adalah apa? Berdoa. Doa di antara yang harus kita konsen tatkala berdoa adalah doa dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ini paling penting, sering kita baca setiap hari minimal 17 kali, cuma tidak kita konsen. Kita kurang konsen waktu meminta permintaan tersebut. Kita hanya baca begitu saja, ya, karena sudah saking hafalnya lewat begitu saja. Padahal
tatkala kita Al-Fatihah intinya buat apa sih? Untuk minta. Semua yang di awal itu muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semua tawassulat, bertawassul dengan memuji Allah dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, bertawassul dengan Allah penguasa hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami beristi'anah. Tujuannya apa? Untuk minta. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi intisari dari Al-Fatihah tujuannya apa? Itu intinya. Minta kepada Allah. Semua awal ayat hanyalah muqaddimah untuk menguatkan kita agar kita fokus menuju pada permintaan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Masalahnya, dan ini doa terbaik, saking terbaiknya makanya kita wajib membacanya 17 kali dalam sehari. Tetapi masalahnya kita sering baca dalam kondisi lalai. Bilang ihdinas siratal mustaqim, entah pikiran kemana, enggak tahu. Ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maksudnya, ya Allah, kalau kami belum lurus, tunjukkanlah. Ya Allah, kalau kami sudah lurus, kokohkanlah. Ya Allah, kalau kami sudah lurus, bukakanlah pintu-pintu kebaikan yang lain yang belum kami tidak ketahui. Makanya meminta ihdinas siratal mustaqim mengandung beberapa makna. Pertama, kalau kita belum lurus, luruskanlah ya Allah. Yang kedua, kalau kita sudah lurus, ya Allah, kokohkanlah. Dan kalau kita sudah lurus dan kokoh, tambahkanlah. Karena masih banyak jalan-jalan kebaikan yang belum kita ketahui, tunjukkanlah kepada kami. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Sayangnya 1000 sayang betapa sering kita baca, kita dalam kondisi lalai. Bayangkan kalau kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim sambil kita hadirkan betapa sulitnya kita di luar sana, betapa banyak haram yang kita lihat, betapa banyak godaan harta yang haram di samping kanan kiri kita, betapa banyak godaan membuat kita mudah berkomentar, mudah untuk kita bergibah, mudah untuk kita menuduh yang tidak berkata-kata kotor. Kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim, kita serapi benar-benar, insyaallah Allah akan kabulkan. Cuma kenyataannya kita baca seperti angin berhembus begitu saja tanpa kita perhatikan. Ini yang pertama, doa. Di antara doa yang harus sering kita baca, doanya Nabi, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Saya minta antum benar-benar baca dengan benar-benar menghayati. Percuma kita baca tidak kita hayati. Tatkala sujud benar-benar antum minta, ya Allah, kokohkanlah hatiku di atas jalan yang lurus. Ya Allah, aku tidak tahu kapan aku meninggal dunia, ya Allah. Aku tidak ingin meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Kita enggak tahu. Tidak ada yang bisa menjamin kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Godaan banyak. Betapa banyak orang berubah, betapa banyak orang menyimpang. Tadinya rajin ke masjid, tiba-tiba enggak ke masjid. Tadinya bekerja dengan harta yang halal, kemudian menjadi harta yang haram. Banyak orang bisa berubah. Kita rindu, kita bahagia lihat orang, subhanallah, bagaimana orang itu meninggal mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Orang habis salat, assalamualaikum, assalamualaikum, balik, meninggal dunia, subhanallah. Habis salat meninggal dunia. Luar biasa nikmat. Siapa yang bisa jamin dia bisa meninggal seperti itu? Enggak ada yang bisa jamin. Makanya waktu kita berdoa, benar-benar kita hadirkan, ya Allah, aku ingin istiqamah. Betapa sering aku melenceng, ya Allah. Jadi yang paling penting adalah doa. Kalau Allah tidak bikin kita istiqamah, enggak mampu kita istiqamah, ya. Tidak mungkin kita sabar untuk bisa menghindarkan, sabar untuk menjalankan ketaatan, enggak mungkin. Enggak mungkin kita sabar untuk bisa meninggalkan maksiat kalau Allah tidak sabarkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wasbir, ya, wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah, dan kau tidak bisa bersabar kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat tadi kata Allah kepada Nabi, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau bisa condong kepada mereka sedikit kepada mereka. Maka tidak mungkin anda pede dengan iman anda. Oh, saya beriman, saya penuntut ilmu, saya istiqomah. Jangan harap. Kalau anda tidak berdoa, kalau Allah tidak kasih istiqomah anda tidak bakalan istiqomah. Ya akhi, kalau kita dengar cerita, sedih kita kadang. Kasus-kasus bukan terjadi kepada orang awam. Ada penuntut ilmu, kemudian ngajar, kemudian terjadi zina sama muridnya. Wa'iyadzubillah, ini terjadi. Syaitan tahu bagaimana cara menggoda. Meskipun anda berjenggot, meskipun si ukhti bercadar, kalau syaitan mau menggoda bisa. Dan itu terjadi, kasus terjadi. Saya bukan bicara kasus tentang orang yang baru hijrah, tidak, yang sudah lama hijrah. Yang dulu waktu orang lagi banyak maksiat, dia istiqomah luar biasa. Ternyata dia tidak bisa istiqomah terus. Di ujung kehidupannya dia malah apa? Menyimpang. Jangan pernah pede dengan iman kita. Jangan pernah pede.
Lihatlah Nabi Yusuf alaihissalam berdoa agar dihindarkan dari godaan wanita. Kata Nabi Yusuf, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka dan aku termasuk pelaku maksiat, orang jahil. Itu Nabi Yusuf alaihissalam, seorang nabi, tidak pede dengan iman yang dia miliki. Maka antum jangan pede dengan iman ente, jangan pede dengan ilmu ente. Kalau setan sudah menggoda, ya, oh tenang, saya tidak terpengaruh dengan cewek. Iya, cewek satu, begitu muncul cantik, ini selera saya banget ini, sudah, setan mulai menggoda macam-macam. Ente tidur pun setan kasih ente mimpi sama cewek tersebut. Sudah, maka jangan pernah pede dengan iman anda. Kalau Allah tidak menolong, anda tidak bisa istiqomah, mustahil. Maka kalau mau istiqomah, jalan yang terbaik merengek, nangis, minta kepada Allah agar kita bisa istiqomah di jalan yang tersebarnya syahwat, tersebarnya syubhat. Banyak sekali. Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara pondasi untuk istiqomah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Karena ilmu adalah zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut zikir maksudnya adalah ilmu. Allah juga berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya khutbah, ilmu. Jadi di antara makna zikir adalah ilmu. Nah, kalau kita sering ikut pengajian mengingatkan kita kemudian tentang iman, tentang hari akhirat, ini membantu kita tersibukkan dengan yang bermanfaat. Kapan seorang terjerumus dalam kemaksiatan tatkala dia tidak tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat? Kita al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Pedang, waktu seperti pedang, kalau kau tidak memotongnya dia akan motong engkau. Maksudnya gunakanlah waktu tersebut pada perkara yang bermanfaat. Kalau tidak, kau dipotong oleh waktu tersebut. Kalau kau tidak sibukkan diri pada yang bermanfaat, kau akan tersibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Dari yang tidak bermanfaat menuju kepada kemaksiatan. Dan itu pasti. Coba, enggak ada kerjaan, bingung mau ngapain? Udah nonton TV. Nonton TV, sinetron kurang bagus, ganti film box office ya. Ya. Orang ganti Hollywood ya. Bosan India. Bosan drama Korea. Maksiat itu isinya. Mulai lihat ini, mulai lihat ghibah, mulai lihat namimah, lihat aurat wanita terbuka, lihat sudah jadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa. Saking seringnya kita melihat maksiat sampai kita tidak istighfar untuk hal tersebut karena sudah saking biasanya. Mungkin kita baru beristighfar kalau kita mukul orang baru astagfirullah. Kita ngambil barang orang baru astagfirullah. Kita maki orang tua baru astagfirullah. Tapi lihat wanita terbuka aurat sudah enggak perlu istighfar lagi karena saking biasanya. Lihat pembawa berita terbuka auratnya, enggak ada astagfirullah enggak ada. Nonton serius, berita, nonton. Enggak ada istighfar, enggak ada. Karena kita enggak merasa itu dosa, sudah saking biasanya. Jadi itu kenyataan. Saking biasanya. Karenanya sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibuk menuntut ilmu, murajaah, ingat lagi apa pelajarannya. Dari masjid ke masjid yang lain, kerja, sibuk kerja. Apa kerja, habis kerja ada waktu zikir kepada Allah, zikir, menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu Allah kasih kebahagiaan. Dia ingin tahu, tambah ilmu, tambah iman. Di antara hal yang buat seorang istiqamah adalah menuntut ilmu. Kemudian di antara hal yang bantu untuk orang istiqamah, dakwahkan ilmu tersebut. Dakwahkan ilmu tersebut. Makanya di antara orang yang selamat, kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Ya, demi masa sungguhnya manusia merugi kecuali seorang yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebaikan, saling menasihati dalam kesabaran. Orang ini yang baru sempurna imannya, yang selamat dari seluruh kerugian. Kalau dia tidak memenuhi 4 perkara ini, dia masih terjebak dalam kerugian. Yaitu ilal ladzina amanu, yang beriman, wa amilus shalihat, beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, saling menasihati, di antaranya dakwah, saling menasihati.
wa tawasau bis sabar, dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Kalau dia melakukan empat ini baru dia bebas dari kerugian. Mau tidak mau maka harus berdakwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, aku menyuruh kepada Allah di atas ilmu. Siapa? Aku dan orang-orang mengikutiku. Aku dan para sahabatku, aku dan orang yang mengikutiku. Kata para ulama, pengikut sejati Nabi Muhammad SAW harus menyerukan ajaran Rasulullah SAW. Maka berusaha antum masuk dalam rel dakwah. Dan masuk dalam rel dakwah bukan berarti antum jadi pembicaranya, bukan. Ya, masih bahlul sudah apa? Ceramah. Baru hijrah sudah ceramah. Baru kemarin joget sekarang jadi penceramah. Baru kemarin terbuka auratnya musik-musikan sekarang jadi penceramah. Enggak. Antum hijrah masuk dalam rel dakwah tidak mesti jadi penceramahnya. Yang penting mendukung dakwah tersebut. Sibukan gimana dakwah di sana, bagaimana kondisi, bagaimana pengajian di sana, apa materinya. Nimbrung dalam rel dakwah. Kalau antum masuk dalam rel dakwah, antum bersyukur kepada Allah. Makanya waktu materi yang akan saya sampaikan adalah istiqamah dalam beribadah dan berdakwah, saya katakan justru dakwah itu adalah sarana untuk istiqamah. Dakwah itu sarana untuk istiqamah. Ya. Saya sebagai dai, kalau saya dakwah saya kan mengingatkan diri saya sendiri. Yang paling utama saya ingatkan diri saya sendiri. Baru antum dan ikhwan dan akhwat. Yang paling pertama saya ingatkan diri saya sendiri. Saya ingatkan agar saya bisa istiqamah. Ya. Dan itu ciri orang-orang beriman. Tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Kemudian orang-orang yang beriman yang mereka saling berwasiat dalam kesabaran berdakwah. Ya. Ikhwan, sedikit saya ingatkan bahwasanya dakwah itulah ibadah yang sangat mulia. Dakwah adalah ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya dia merupakan pekerjaan para anbiya, para nabi seluruhnya, tugas mereka sama, yaitu menyerukan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah." Dan perkataan siapa yang lebih indah dari perkataan seorang yang menyeru kepada Allah. Dia mengingatkan manusia kepada Allah, mengingatkan manusia kepada hari akhirat, mengingatkan manusia bahwasanya dunia ini fana, mengingatkan manusia dengan hati-hati dengan maksiat, jangan terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya, itu perkataan yang paling indah kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia terlalaikan, bergelimang dengan hal-hal yang menggodanya sehingga dia lalai dengan hari akhirat, dia lalai dia bakalan meninggal dunia. Ada orang mengingatkan, ya, ada orang mengingatkan. Ya. Maka itu pekerjaan yang paling mulia. Mereka lah para pewaris para nabi, ya. Oleh karenanya kalau kita bisa masuk dalam rel tersebut, masuklah. Kita menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau anda tidak masuk dalam rel dakwah, tidak jadi masalah, Allah akan pilih orang-orang lain yang menggantikan anda. Kalau anda masuk dalam rel dakwah, anda jangan merasa mentang-mentang, saya enggak. Anda bersyukur kepada Allah masih disibukkan untuk masuk dalam rel dakwah. Apakah sebagai dai-nya, apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai yang mengatur pengajiannya, apakah sebagai ya DKM-nya. Pokoknya saya sibuk dengan dakwah. Ini adalah seruan yang terbaik yang kata Allah, "Wa man ahsanu qaulan." Dan siapakah perkataan yang lebih indah daripada orang menyuruh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama mengatakan dakwah adalah jihad. Jihad dalam Islam ada dua. Ada jihad bil lisan, ada jihad bis sinan. Jihad dengan lisan, jihad dengan pedang. Mungkin kita tidak bersempatan berjihad dengan pedang, tapi kita bisa berjihad dengan lisan. Ya, bikin dakwah, pengajian, menyebarkan ilmu, itu jihad untuk tersebarnya Islam. Untuk mengokohkan Islam. Masih banyak orang jahil, masih banyak orang enggak ngerti, masih banyak dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan, masih banyak duat ila abwabi jahannam, kata Nabi SAW, dai-dai yang menyuruh kepada pintu neraka jahannam. Masih banyak orang-orang liberal, masih banyak orang Syiah, masih banyak orang yang menyuruh kepada kesyirikan, masih banyak ateis, masih banyak musyrikin. Dakwah menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jihad yang luar biasa, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, "Wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, berjihadlah melawan mereka bihi dengan Al-Qur'an, jihadan kabira dengan jihad yang besar. Allah menyatakan jihad, membantah
ahlu syirik dengan Al-Quran merupakan jihad yang besar. Dan waktu itu di fase Mekah, Nabi belum berjihad dengan pedang. Nabi masih berjihad dengan ilmu, dengan dalil, dengan bantahan, dengan argumentasi, membantah mereka. Allah namakan dengan jihad dan kabira, jihad yang besar. Maka di antara hal yang bantu kita untuk istiqamah, kita masuk dalam rel dakwah. Makanya Nabi SAW mengatakan, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali hanya kepada dua orang. Yang pertama, rajulun atahullahul ilm, atau atahullahul hikmah wa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama, seorang yang Allah kasih dia ilmu, maka dia berhukum dengan ilmu dan dia mengajarkannya. Yang kedua, rajulun atahullahul mal. Yang kedua, orang yang Allah kasih dia harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, dan dia menghabiskan hartanya di jalan kebaikan. Maka kalau seorang bisa berdakwah dengan ilmu, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, dia berdakwah dengan harta. Dia tidak bisa berjihad dengan ilmu, dia berjihad dengan apa? Harta. Antum kalau ada urusan dakwah butuh biaya, ente lihat bagaimana programnya benar, manfaat, jangan ragu-ragu untuk keluarkan dana. Apakah dalam rangka mengajarkan TPA, apakah mengajarkan tahsin, apakah mengajarkan ilmu fikih, ilmu akidah, antum keluarkan biaya. Ikut serta dan ikut nimbrung dalam kegiatan tersebut, itu di antara sarana untuk membuat antum istiqamah. Karena dengan demikian antum mengingatkan diri antum, ingatkan orang lain, ya, mendengar pengajian tersebut, ya. Jadi ini membantu seorang untuk istiqamah. Tentu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau ada orang dapat hidayah, dapat petunjuk, antum juga dapat pahala. Bikin pengajian ternyata orang-orang dapat hidayah, ada suatu ilmu dia tidak tahu, akhirnya dia amalkan. Semua panitia dapat pahala. Semua panitia dapat pahala. Ya, baik yang menyampaikan, baik yang di belakang layar, insyaallah semuanya dapat pahala. Maka ya, ini dakwah membantu seorang untuk istiqamah, dan dakwah juga butuh keistiqomahan. Dakwah butuh keistiqomahan, ya. Kalau antum dipanggil oleh Allah jadi pejuang dakwah, antum bersyukur kepada Allah. Betapa banyak orang yang tidak mau jadi pejuang dakwah. Betapa banyak orang yang memikirkan dirinya sendiri, ngapain mikir masyarakat. Tidak, antum dibukakan hati oleh Allah. Saya ingin pikir bagaimana dakwah berkembang di kampung saya. Saya harus jadi pionir. Ya, saya harus yang membuka, berusaha. Bagaimana caranya? Ya, agar dakwah bisa berjalan. Ternyata di kampung ada 5-6 orang kenal sunnah, masya Allah. Antum dapat pahala yang terus mengalir jariah, setelah antum meninggal pahala terus mengalir. Taib hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang dakwah menjadi terhalangi, ya, atau seorang putus di tengah jalan karena niatnya yang kurang beres, karena niatnya yang kurang ikhlas. Saya sering sampaikan bahwasanya dakwah merupakan ajang, terkadang ajang untuk riya, ya. Sebagaimana seorang dai pembicara bisa terkena penyakit riya, demikian juga orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah. Apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai DKM-nya, terkadang bangga-banggaan dengan masjidnya, dengan kepanitiaan, maka seorang dia pun jadi apapun, jadi pembicaranya atau jadi donaturnya atau menjadi DKM-nya, panitia kajiannya atau menjadi tukang parkirnya, dia niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau dia tidak ikhlas, bisa di tengah jalan dia mutung tiba-tiba. Itu tanda dia tidak ikhlas. Kalau dia ikhlas, harusnya dia jalan terus, apapun rintangan, halangan, dia terus jalan. Saya ingin meninggal dalam kondisi sedang berdakwah. Apakah sebagai donaturnya, apakah sebagai apanya, pokoknya saya masuk dalam rel dakwah. Ini rel kereta kemuliaan, kereta dakwah. Karena kalau antum tidak mau, Allah akan ganti dengan yang lainnya. Enggak ada masalah, masih banyak. Allah kasih hidayah, Allah suruh mereka masuk dalam rel dakwah. Lihat sekarang alhamdulillah, sunnah tersebar di mana-mana, di Nusantara. Siapa yang berjuang? Ada orang-orang berjuang yang kita kenal atau tidak kita kenal, yang mereka telah mengorbankan harta mereka. Saya pernah ketemu saya, ustaz saya ini, ya, saya ngobrol-ngobrol, saya 50, kalau dapat harta 50% buat keluarga, 50% buat dakwah. Dia bagi dua langsung, 50% buat apa? Dakwah. Antum nggak mungkin nggak ada yang kenal, tapi saya kenal. Ya. Dia benar-benar berjuang, ya. Ya, ada orang-orang hebat zaman dahulu. Sekarang alhamdulillah kita bisa merasakan ya, bagaimana perjuangan mereka. Tapi maksud saya, jangan putus di tengah jalan. Di antara hal yang memudahkan kita seorang putus di tengah jalan karena niatnya tidak beres. Niatnya tidak beres, maka ini peringatan bagi panitia, ya.
bagi DKM, bagi ustadznya sendiri yang ngomong ya, niat harus lurus. Kalau enggak lurus, suatu saat kita akan mutung di tengah jalan. Ya. Taib. Di antara hal yang membantu seorang untuk istiqomah adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik. Ini benar-benar harus kita realisasikan dalam kehidupan kita. Karena Nabi melarang kita sembarang berteman. Nabi larang kita sembarang berteman. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau berteman kecuali orang beriman. Nabi tidak boleh kita berteman sembarangan, enggak boleh. Kalau sekedar kenal oke. Tapi jadi teman jalan, teman diskusi, teman kegiatan enggak boleh, kata Nabi. La tusahib illa mu'minan. Tidak boleh kau beriman kecuali seorang yang mukmin. Kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang berdasarkan agama temannya. Hendaknya seorang melihat siapa yang dia jadikan teman. Ini dalil tidak boleh seorang sembarang berteman. Jangan mengatakan, ya saya punya teman banyak. Enggak usah. Enggak usah teman banyak, bikin pusing ya. Ya. Cari teman yang baik, yang beriman, yang membantu engkau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang membantu engkau untuk mengingat akhirat. Bukan sembarang kita jadikan teman. Baik ikhwan maupun akhwat, ibu-ibu juga tidak boleh sembarang berteman. Kalau berteman dengan orang-orang yang hanya mengingatkan dunia, ngomongnya ketemu dunia, terus ini orang tidak beriman, otaknya dunia isinya. Ketemu ibu-ibu otaknya ternyata tas, sepatu, apalagi jam tangan, mall sini, mall sana, ya. Jalan-jalan sana, jalan itu pembicaraan itu aja pembicaranya. Sudah, jangan berteman dengan orang ini. Ini orang ini hanya membuat kita lalai. Pembicaranya di Bali, di Eropa, di Australia, ya. Di Papua mungkin. Di mana ngomongnya daerah-daerah wisata aja omongannya. Ya kalau mau liburan ngomong gitu, tapi tiap hari ngomongnya gitu. Nanti habis itu ngomong tas ini, merek ini, KW1, KW7, ngomongnya itu aja. Ya. Yang di-share juga gitu-gitu, dunia terus. Kita ini enggak punya teman dunia, tidak punya teman urusan dunia, kita pun suka dengan dunia. Apalagi punya teman yang mengingatkan kita tentang apa? Dunia. Maka jangan cari teman yang seperti, cari teman yang buat kita ingat akhirat. Cari teman kalau kita berteman dengan dia, iman kita naik, level iman kita merasa naik. Cari teman yang buat kita semangat untuk bersedekah. Bukan teman yang buat kita lalai. Karena Nabi larang kita berteman dengan sembarangan. Makanya saya sering bilang, kalau ingin tahu teman kita yang baik, ya sudah, coba kita bergaul dengan dia sehari 2 hari. Tambah ke iman kita. Kalau tambah iman kita berarti teman itu benar. Sudah, kita bergaul sama dia. Tapi kalau kita bergaul sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata kok iman saya semakin merosot, blokir aja, enggak usah berteman lagi dengan dia. Kenapa? Ketemu gibah isinya. Ketemu menjelekkan orang lain. Ketemu sombong dan angkuh. Ketemu merendahkan orang lain. Ya. Ketemu namimah, gibah, sukhriyah, menghina. Udahlah. Tidak usah berteman lagi dengan dia. Bapak juga dengan demikian. Ketemu orang bicaranya si fulan gini, gibah. Gibah di kalangan bapak-bapak ada, di kalangan ibu-ibu ada, tapi di ibu-ibu lebih banyak biasanya. Cuma bapak juga ada gibahnya. Gimana si fulan? Gibahin. Gimana si fulan? Gibah. Subhanallah. Sudahlah, jangan berteman dengan orang seperti ini. Jangan berteman dengan orang seperti ini. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita lihat bagaimana perkataan para salaf seperti perkataan Imam Bukhari, ya. Dia mengatakan, aku berharap ketemu Allah Subhanahu wa taala wala yuhasibuni iktabtu ahadan. Kata Al-Imam Al-Bukhari, saya ingin meninggal bertemu dengan Allah dan Allah tidak menghisapku aku pernah menggibah seorang pun. Siapa yang mampu seperti Imam Al-Bukhari? Tidak pernah menggibah seorang pun. Kita sekarang gibah sudah biasa, hal biasa, jadi pembicaraan tiap hari. Tidak ada gairah, ada orang gibah depan kita, kita biarin saja, bahkan kita ikut nimbrung. Gimana mau ke istiqomah? Sementara lisan tidak bisa kita jaga. Oleh karenanya hati-hati. Hati-hati ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin istiqomah cari teman yang benar, karena teman itu pengaruhnya luar biasa. Kata pepatah as-sahibu sahib, teman itu menggeret. Kalau dia baik, dia akan menggeret kita kepada kebaikan. Kalau dia buruk, dia akan menggeret kita kepada keburukan. Enggak usah pekewuh untuk leave dari grup, enggak usah pekewuh. Ini grup isinya gibah namimah, leave aja, jangan ragu-ragu. Ini grup isinya bertengkar, bikin hati jengkel, left, jangan ragu-ragu, enggak ada masalah.
Kenapa Nabi yang larang kita berteman dengan orang buruk? Ini buruk, ini bikin rusak hati saya. Left, enggak usah malu-malu. Sebelum left, kasih kata-kata mutiara. Assalamualaikum, gini-gini, alhamdulillah. Semoga grup ini berkah meskipun begini. Semoga terus assalamualaikum, selesai. Sudah. Kalau antum enggak berani nasihati, keluar baik-baik, yang penting keluar. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk keluar dari grup. Mau dimasukkan grup ini, kalau saya lihat kurang bermanfaat, saya left. Assalamualaikum. Hidup tentram, hidup apa? Tenang, saya bisa fokus yang bermanfaat, ya. Teman-teman kumpul-kumpul, tidak bermanfaat saya tinggalkan, tidak mau. Ya sekedarnya senyum, besok saya enggak mau ketemu lagi. Ya. Ya akhi, kita ini hidup, ya. Waktu kita terbatas. Kalau kita sembarang berteman, dia bisa merubah cara berpikir kita. Tadinya pikiran kita baik jadi buruk. Tadinya pikiran kita akhirat jadi tenggelam dengan dunia, pikiran semua dunia. Jadi teman yang tidak bermanfaat tinggalkan, karena itu sangat mempengaruhi keistiqomahan kita. Yang berikutnya, tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu kalau ingin istiqomah, benar-benar latihan jaga lisan. Jangan sembarang mengucapkan apapun kecuali sudah kita pikirkan terlebih dahulu, ya. Seperti kata Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah taala, ya, dia mengatakan ma takallamtu bi syai'in illa wa qad a'dadtu lahu jawaban indallah. Atau kama qala. Dia mengatakan aku tidak mengucapkan satu perkataan pun kecuali saya sudah siapkan jawabannya seandainya Allah tanya saya tentang perkataan tersebut. Jangan asal ngomong. Kau ngomong ini bakal ditanya, sudah bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab ngomong aja, enggak ada masalah. Saya pernah ditanya, Ustaz bagaimana si fulan? Saya bilang dia pendusta. Saya ngomong dia pendusta, saya sudah harus siapkan jawaban karena Allah akan menghisap saya dengan tuduhan tersebut. Saya bilang dia pendusta dan saya berani pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Antum demikian kalau mau bicara, pikir apa yang antum ucapkan, apa yang antum tuliskan, komentar, antum bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sehingga dengan demikian kita tidak sembarang ngomong. Kenapa? Kalau orang tidak bisa menjaga lisannya, susah dia istiqamah. Kata Nabi SAW, lan yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, walan yastaqima qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Kata Nabi SAW, tidak akan istiqamah iman seorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak akan istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Ternyata lisan punya pengaruh terhadap istiqamah seseorang. Zaman sekarang ini zaman orang suka komentar, zaman orang suka menulis status, zaman orang bikin macam-macam, cari perhatian dengan menulis sesuatu, dengan bicara sesuatu. Bukan saatnya lagi, ikhwan. Sekarang kita sibuk dengan yang bermanfaat bagi kita. Umur kita tidak panjang. Ya ada orang cari uang dengan seperti itu, ya bikin pernyataan aneh-aneh, pokoknya buat viral supaya orang semua perhatian sama dia. Ente enggak usah gitu-gitulah, ya. Ente bukan YouTuber, bukan. Kalau YouTuber memang harus bikin yang aneh-aneh supaya apa? Dilihat oleh orang, supaya banyak viewersnya. Jadi hati-hati. Sebelum ente tulis komentar, sebelum ente bikin status, pikir dulu. Ngomong sama kawan, pikir dulu, hati-hati. Kalau saya ngomong ini, statement saya ini, saya punya jawabannya, silakan ucapkan. Kalau tidak, jangan. Karena kalau seorang sudah asal ngomong, tidak dia pikirkan, akhirnya dia tidak bakalan istiqomah. Tadi Nabi mengatakan, lan yastaqima imanul abdi hatta yastaqima qalbuhu, tidak akan istiqomah iman seorang sampai hatinya istiqomah. Walan yastaqima qalbuhu, dan tidak mungkin hatinya istiqomah hatta yastaqima lisanuhu, sampai lisannya istiqomah. Jangan sedikit-sedikit kemudian curhat di mana? Di medsos, ya. Kadang-kadang saya sedih lihat sebagian seperti itu, ya. Curhat di medsos, ya. Mengeluh di medsos atau menceritakan kejelekan orang yang di medsos, dia susah menjaga lisannya. Terkadang sibuk dengan perdebatan, ribut di perdebatan. Tidak usah ya akhi, antum buang-buang waktu, jaga lisan antum, ya. Jaga lisan antum. Kalau antum tidak menjaga lisan antum, maka antum akan mudah untuk tidak istiqamah. Inilah para hadirin dan hadirat sebagian poin-poin yang harus kita perhatikan agar kita bisa istiqamah. Saya ulangi, yaitu jangan lupa berdoa, ini yang sangat penting, ya. Terutama di sepertiga malam yang terakhir, minta kepada Allah agar istiqamah, agar meninggal dalam kondisi husnul khitam, dalam husnul khatimah, ya. Kemudian tadi di antaranya cari teman jangan sembarangan, teman itu sangat berpengaruh.
Kemudian nuntut ilmu, jangan lupa harus ada kegiatan setiap pekan saya nuntut ilmu. Cari buku yang kita bisa sibuk di situ. Misalnya kita akidah ya, kita benar-benar perhatikan, kita catat di rumah, ulang kembali, kita murajaah sehingga kita sibuk dengan ilmu. Atau antum belajar fikih, antum bikin di rumah, bikin bagan, tulis lagi. Antum salin tadi waktu lagi pengajian tulisnya cepat-cepat, pulang ke rumah disusun rapi. Ini sudah, ini ente sibuk dengan ente tulis ulangi dapat pahala ya. Dapat pahala. Seperti itu. Ya. Lakukan itu semua agar kita bisa istiqomah. Kalau ternyata kita sudah berusaha, ternyata kita tidak istiqomah, kita bermaksiat, jangan khawatir, kita bisa taubat kepada Allah. Makanya Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Kata Allah, maka istiqomahlah kepada Allah dan istighfarlah. Kenapa Allah menyebutkan istighfar setelah istiqomah? Kata para ulama, karena tidak mungkin seorang istiqomah terus. Suatu saat dia pasti menyimpang ke kanan, suatu saat dia menyimpan yang ke kiri. Tetapi selama itu bukan yang mendominasi. Selama yang mendominasi adalah ketaatan, terkadang dia berbuat maksiat, itu wajar. Yang tugas dia tatkala bermaksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah dan istighfarlah. Nabi SAW bersabda kepada seorang sahabat, Nabi berkata, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Apakah dia mampu? Kapan dan dimanapun berada? Dia berusaha, tapi bagaimanapun dia maksimal, dia pasti tergelincir. Makanya kata Nabi SAW, wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan tersebut akan menghilangkan keburukan. Karena Nabi dikasih isyarat, tidak mungkin seorang istiqomah terus, suatu saat dia akan tergelincir. Antum bagaimanapun berusaha menundukkan pandangan, suatu saat tergelincir. Waktu tergelincir bagaimana? Jangan tergelincir kemudian dibiarkan begitu saja. Segera istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, lagi buka HP, masya Allah, astagfirullah, sudah. Jangan langsung dibesarin, di zoom. Astagfirullah, pindah, loncat ke atas. Ya, siapa yang mau selamat? Saya tidak bisa selamat, ya. Saya tidak bisa selamat. Mulai buka Instagram aja sudah macam-macam, iklannya sana sini udah. Buka YouTube, ceramah di bawahnya terkadang macam-macam. Ya. Buka ceramah ustaz, sebelahnya cewek. Bagaimana? Kalau kita enggak istighfar, gimana? Istighfar, kalau ente salah segera astagfirullah, astagfirullah. Selalu menganggap dosa adalah suatu dosa, jangan pernah meremehkan. Kapan Anda meremehkan sudah? Kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau terus-terusan. Karena kita menganggap sepele, ghibah, kita enggak pernah merasa itu dosa, kita ngomong sana ngomong sini tanpa terkendali. Tatkala kita melihat sesuatu yang haram tidak kita anggap satu dosa, tidak terkendali, artinya kita melihat apa saja biasa. Ya. Mulai bertahap dari ngelihat mungkin paha wanita biasa, kemudian akhirnya melihat buah dadanya biasa, akhirnya telanjang pun jadi biasa dilihat. Hal yang biasa karena sudah biasa. Hati kita sudah hitam. Oleh karena jangan pernah menganggap suatu yang dosa dianggap biasa. Pokoknya kita berdosa, astagfirullah, astagfirullah. Nabi yang suruh, Allah yang suruh. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Istiqomahlah dan istighfar. Karena itu solusi satu-satunya agar kita bisa tetap istiqomah. Kalau kita jalan melenceng, astagfirullah, kembali lagi. Kita melenceng, Rabbi ghfirli wa tub ilai, kembali lagi. Seperti itu. Jangan pernah bosan untuk beristighfar, jangan pernah bosan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, istaqimu walan tuhsuh. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu, dan itu benar. Benar, sungguh sabda Nabi, istiqomahlah kalian tidak bakalan mampu. Namun bukan berarti kemudian kita biarkan diri kita bergelimang dengan maksiat. Kapan kita bermaksiat, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum hati lagi gelisah, datang ke pengajian, ketemu dengan orang soleh, telepon kawan, datang ke rumahnya ngobrol untuk menghilangkan gundah gulana hati. Dulu Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau berkata, kalau saya mengalami kesedihan, ada hati enggak enak, saya pergi ke Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mendengarkan ceramahnya. Maka begitu mendengar ceramahnya, hilang semuanya. Saya dulu waktu di Madinah seperti itu. Hati lagi gelisah, lagi enggak enak, saya hadir di pengajian guru-guru saya. Pergi ke Masjid Nabawi, duduk di pengajian Syekh, hilang semua yang membuat kegelisahan hati. Ya, karena majelis ilmu itu majelis berkah. Malaikat datang berkumpul, ya. Didoakan oleh malaikat, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan hati kita lagi
hitam, lagi kelabu karena kemaksiatan, segera kita bertobat dan mencari tempat-tempat pengajian agar bisa bersinar kembali. Tapi yang terakhir saya sebutkan tentang hal-hal yang membuat orang terjauhkan dari istiqamah. Ya. Di antara penyakit zaman sekarang yang buat orang sangat mudah terjauhkan dari istiqamah adalah fuduli, atau kalau dalam bahasa Indonesia kepo. Ya. Pingin tahu, tatallu, pingin tahu. Hal yang tidak perlu kita ketahui kita pingin tahu. Hal yang bukan bidang kita pingin masuk di dalamnya. Akhirnya mata tidak terjaga, lisan tidak terjaga. Contoh sederhana, betapa banyak orang yang bukan bidangnya politik. Kemudian dia masuk, bukan bidangnya, dia masuk dalam bidang politik. Mulailah dia melihat aib kelompok A, aib kelompok B, mulailah dia menganalisa, mulailah dia mencela, mulailah dia kemudian memberikan gelar kampret sama kecebong, mulailah. Subhanallah, dia terbawa tanpa dia sadari. Berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan. Dia tidak tahu apakah analisa dia benar, dia tidak tahu apakah sumber yang untuk dijadikan bahan analisa benar, apakah berita hanya bohong ataulah skenario, hanyalah sandiwara, dia tidak tahu sama sekali. Bukan bidangnya. Kalau bidangnya oke, tidak apa-apa. Akhirnya dia terjerumus dalam banyak maksiat, catatan dicatat oleh malaikat banyak, perang politik sudah selesai, sementara hisab dia panjang hari kiamat. Contoh sederhana, kepo, ingin tahu, menjerumuskan seorang terjerumus dalam dosa-dosa, baik dosa lisan maupun dosa mata. Ingin tahu, ngelihat ada berita seorang wanita misalnya, saya lihat dia lihat di berita, lagi buka Google, berita ini tersebar klip porno dia buat, kemudian tersebar di dunia maya, dipanggil polisi. Ya sudah, ente jangan klik. Pengen tahu, lihat siapa sih, cantik enggak sih, ngelihat videonya mana sih, cari lagi. Ya akhi, subhanallah, kepo yang tidak bermanfaat bikin ente terjerumus dalam kubangan maksiat. Saya bacakan satu hadis dari Nawas bin Sam'an Al-Ansari dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Ya. Dari Rasulullah SAW bersabda, ini tentang istiqamah penting. Dharaballahu mathalan siratan mustaqiman wa ala jambatay sirat surani. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah buat perumpamaan tentang suatu jalan yang lurus menuju surga, ya, jalan yang lurus. Wa ala jambatay sirat suran, dan di antara kanan dan kiri jalan tersebut ada pagar. Ada pagar. Fihima abwabun mufattahah, dan di pagar tersebut ya ada pintu-pintu yang terbuka. Wa alal abwabi suturun murkhah, dan setiap pintu-pintu yang terbuka tersebut ada kordennya yang terjulur ke bawah yang menutup pintu-pintu tersebut. Wa ala babi sirati da'in, dan di awal pintu sirat kalau kita masuk jalan tersebut ada penyeru yang berkata, ayyuhan nas udkhulus sirata jami'an, wahai manusia sekalian, masuklah dalam jalan tersebut seluruhnya kalian, masuklah. Wala tata'arraju, dan jangan kalian mau lihat-lihat, jangan menyimpang kanan kiri, jangan pingin tahu. Jalan terus, jalan lurus. Wada'in yad'u min fawqi sirat, dan ternyata ada juga penyeru dari dalam jembatan tersebut, menyeru mengingatkan. Kata Nabi SAW, fa idza arada yaftahu syai'an min tilkal abwab qala waihaka la taftahu. Begitu dia jalan masuk di dalam, dia sudah meninggalkan penyeru yang pertama, dia masuk di jalan tersebut, rupanya khorden tersebut bergoyang-goyang. Dia ingin tahu, kepo ini masalahnya. Dia ingin buka, dan begitu mudah untuk membuka, namanya khorden. Apakah perlu usaha pakai kunci Inggris? Enggak kan? Tinggal kling. Kalau bahasa kita tinggal klik, selesai. Ya kecuali kalau diblokir, harus usaha. Artinya Rasulullah menggambarkan tentang begitu mudahnya seorang terjerumus dalam kemaksiatan. Menggambarkan pintu maksiat hanya dihalangi oleh suturun murkhah, yaitu hanya kain, sebuah kain khorden. Begitu dia jalan, dia ingin tahu, maka ada penyuruh di tengah jembatan berkata, waihaka la taftahu, jangan kau buka itu pintu, jangan kau buka khorden. Fa innaka in taftahu talijhu, karena kalau kau buka kau pasti masuk. Kalau kau buka kau pasti
Masuk. Tidak ada kemungkinan lain. Lihat-lihat. Enggak, ente buka pasti masuk. Ya. Bismillah. Enggak ada, klik udah kebuka. Apa yang dilihat? Ente mau lihat apa? Mau lihat film, mau lihat cewek, mau lihat maksiat, mau lihat klip porno, mau lihat apa saja tinggal klik. Zaman sekarang ini Nabi gambarkan benar. Nabi kabarkan bahwasanya yang menyeru di pinggir jalan adalah kitabullah Al-Quran. Adapun penasehat di tengah jalan adalah apa? Wa'idh min qalbi insan, yaitu hatinya sendiri sebenarnya jangan, tapi dia hawa nafsunya mengalahkan dia. Jangan, tapi pingin tahu. Jangan, tapi pingin apa? Pingin tahu. Kata hatinya, fa idza waihaka, celaka engkau, la taftahu, jangan kau buka. Fa innaka in taftahu talijhu, kalau kau buka kau pasti masuk. Ini kenyataan yang ada. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang menyeru tadi, jangan kau buka, kalau kau buka pasti masuk. Kata Nabi, wa'idullahi fi qalbi kulli muslim, dialah penasihat Allah yang ada dalam hati setiap muslim. Sebenarnya kalau orang mau jujur, dia mau maksiat, hatinya pasti kasih sinyal enggak boleh, tapi dia pingin apa? Pingin tahu. Jadi ini musibah yang menimpa banyak orang di zaman sekarang. Dia tidak bisa menundukkan pandangan. Saya setiap pengajian, hampir setiap pengajian ada yang bertanya. Terkadang 2, terkadang 3. Ustadz, saya bagaimana ini? Saya rajin sholat, tapi rajin juga ngelihat yang enggak-enggak. Terkadang saya sholat malam, tapi saya juga rajin melihat yang enggak-enggak. Kenapa? Karena kepo, pingin tahu. Seorang kalau dia tundukkan pandangan pertamanya, dia tundukkan, dia bisa selamat. Secantik apapun wanita, kalau kita lihat kita tundukkan, insya Allah kita selamat. Kita masih bisa mengontrol diri kita selama langsung kita tundukkan pandangan. Karena syahwat kita belum bergelora, syahwat kita belum bergejolak. Tapi kalau antum sudah menelaah dan mengamati, mendalami, ya sudah. Kalau syahwat sudah bergejolak, sudah ente enggak bisa ngontrol diri anda. Anda sekarang dikuasai oleh syahwat anda. Anta asiru syahwatika. Engkau adalah tawanan syahwatmu. Kau enggak bisa apa-apa. Enggak bisa apa-apa. Sampai para ulama mengatakan, lihatlah para wanita-wanita yang waktu melihat Nabi Yusuf tergoda, sampai mereka wa qatta'na aydiyahunna, mereka potong tangan-tangan mereka, mereka enggak sadar. Kenapa? Karena syahwat yang luar biasa. Mungkin kalau orang sudah lagi syahwat puncak, mungkin gempa bumi dia tidak peduli. Mungkin banjir dia tidak peduli. Kenapa? Syahwatnya harus dia segera lampiaskan karena dia sudah tidak bisa mengontrol dirinya. Makanya yang diizinkan oleh Nabi juga pandangan pertama. Ya Ali, la tutbi'un nazrah nazrah, fa inna lakal ula wa laysat laka thaniyah. Wahai Ali, jangan kau ikutkan sertakan pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Karena pandangan pertama halal bagimu, pandangan kedua haram bagimu. Bukan berarti kalau ngelihat terus melotot, jangan kedip, masih pandangan pertama. Maksudnya begitu pandang, tunduk. Jadi kalau sudah ngelihat mulai bergejolak, ya, mulai semua goyang, ya, iman goyang, jenggot goyang, semua goyang, sudah selesai. Ente ma'asalamah, sudah. Ente masuk dalam lautan maksiat sampai syahwat ente tersalurkan, baru ente astagfirullah, terlambat. Oleh karenanya nasihat tadi mengatakan, ya, la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Jangan sekali kau buka. Kalau kau buka kau pasti masuk. Ini fitnah zaman sekarang. Fitnah zaman sekarang. Ya. Makanya pandangan para ulama menyebutkan, sebenarnya melawan pandangan mudah. Yang penting antum pandangan pertama tundukkan. Itu tidak ada sulit bagimu untuk tundukkan, selesai. Tidak akan terbias dalam otak, tidak akan tergambarkan di hati, diingat-ingat terus, enggak. Yang penting pandangan pertama langsung apa? Tunduk. Cantiknya luar biasa. Sudah selesai. 3 hari hilang, ya. Tapi kalau Masya Allah. Foto lagi, waduh, murojaah di rumah, selesai ente. Selesai. Ente lemah ya akhi, ente lemah. Kita laki-laki ini lemah terhadap wanita. Ya. Kata Nabi SAW, ya, ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala ar-rijal minan nisa. Tidak pernah aku tinggalkan fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki seperti fitnah wanita. Kalau ente tidak terfitnah dengan wanita, ente bukan laki-laki, paham? Oleh karenanya jangan main-main dengan masalah pandangan. Di antara hal yang buat seorang tidak istiqomah tadi apa? Kepo. Kepo ini bahaya, ya. Kepo atau kepo? P-nya double atau satu? Satu aja. Kepo, ya. Hati-hati. Kalau bahasa Arab dulu fuduli.
pingin tahu. Kalau zaman dulu para ulama mengatakan kalau masuk rumah orang jangan lihat atas bawah. Lu lihat dulu sudah. Ini bikin maksiat nanti. Waduh cewek situ. Siapa suruh ente lihat di atas? Ente masuk dalam aja. Sama kita lihat rumah orang juga jangan. Lewat aja, ente jalan ke depan, jangan lihat-lihat rumah orang kanan kiri, itu namanya fuduli, enggak boleh. Lihat ada orang sapu depan rumah ternyata terbuka auratnya. Ya ente salah sendiri, kenapa lihat kanan kiri? Ente jalan ke depan aja, lihat ke depan, jangan kepo. Jangan kepo pendengaran. Orang lagi ngobrol, ngobrol apa sih? Nimbrung dong. Jangan sudah. Aduh, kalau zaman dahulu mau kepo harus begitu. Zaman sekarang di rumah aja kepo semua ya. Sudah, tangan kita yang kepo, udah ceret, scroll atas, scroll bawah, klik sana, klik sini, dunia sudah semua di tangan kita. Dunia dalam genggaman, maksiat dalam genggaman antum. Tinggal pilih yang mana mau maksiat. Maksiat mata banyak, maksiat pendengaran banyak, ya. Maksiat apa? Penciuman juga banyak. Maksiat lisan juga apa? Banyak. Mau maksiat apa saja dalam HP antum ya. Dalam HP antum. Makanya saya bilang di antara hal yang menakjubkan di zaman tahun 2019 kemarin, saya ketemu dengan seorang tinggal di Abu Dhabi, subhanallah, dia tidak punya HP. Saya ngobrol sama dia, ya akhi, ente nomornya berapa nanti dihubungi? Aduh, saya enggak punya HP Ustaz. Loh, Masya Allah, enggak punya HP? Iya, saya enggak bisa pakai HP. Ya. Terus kalau hubungi antum, lewat istri saya. Masya Allah, tahun 2019 enggak punya HP. Ini bukan di kota sederhana, ini kota di Abu Dhabi, di dekat Dubai, kota internasional. Tidak pegang HP, ada. Karena dia tahu dia tidak bisa menghindarkan diri dari maksiat kecuali dengan tidak pakai HP. Dia tahu dia selamat kalau tidak pakai HP. Karena itu kita tahu ini teman kita ini sangat berbahaya. Ya. Teman kita ini sangat berbahaya, apalagi kalau kuotanya masih banyak ya. Kalau kuotanya habis aman insyaallah. Aman. Kuotanya habis, ya akhi subhanallah. Saya tidak berbicara sama orang awam, saya bicara orang yang ikut ngaji. Yang mereka tidak bisa menjaga diri mereka. Karena hampir setiap pengajian nanti ada yang tanya seperti itu, Ustaz, bagaimana? Apakah saya termasuk orang munafik? Saya kalau begini, kalau di depan teman-teman, masya Allah, para penolong Allah. Kalau di sendirian, temannya iblis. Aduh. Dan itu penyakit banyak orang. Oleh karenanya, di antara hal yang membuat seorang terjauhkan dari zaman sekarang, buat orang tidak bisa istiqamah adalah kepo, termasuk ibu-ibu ya. Udahlah, kita sibuk dengan urusan privasi kita masing-masing. Kita ini banyak yang harus kita kerjakan. Kata Nabi SAW, alaika bi khosata amrik. Hendaknya kau sibuklah dengan urusan privasimu. Banyak yang mau kau urus. Istrimu harus kau urus, perbaiki akhlaknya, doain dia, ajak dia salat malam, ya, ajak dia pengajian. Anakmu harus kau urus, bagaimana sekolahnya, bagaimana teman-temannya, bagaimana hafalannya. Kerjaanmu harus kau urus, utang itu lunasi, jangan kepo-kepo. Utang aja belum lunas ya. Masih banyak mau kita kerjakan. Ente sendiri berapa banyak hafalan Quran ente? Juz amannya enggak hafal-hafal dari dulu. Terus mau sibuk urusan sana, urusan sini, urusan sana, urusan sini yang bukan urusan kita. Sejak sekarang kita harus mengambil qaror, keputusan. Saya harus rubah cara hidup saya. Saya tidak mau seperti ini lagi. Harus nekat, berjuang, bertakwa kepada Allah, menangis, minta kepada Allah, ya Allah, saya sampai begini terus-terusan sampai saya mati. Waktu saya habis berjam-jam tiap hari dari HP. Quran tidak saya baca. Silaturahmi kepada orang tua kurang, perhatian sama anak kurang. Urusan HP, kepo sana, kepo sini. Anak-anak nangis, nih pegang HP. Anak suruh main HP, kita main HP, masya Allah. Syukran Abi, udah main game di ujung situ. Bapak yang soleh ngajari anak seperti itu. Anak saya tenang di rumah, masya Allah. Tenang main HP sendiri di ujung sana. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, hati-hati ya, hidup kita tidak lama ya. Kemudian ada klip tersebar, masya Allah, seorang syekh ceramah, kemudian dia meninggal mengucapkan apa? La ilaha illallah. Luar biasa itu. Kita pingin seperti itu, pingin seperti itu. Saya punya teman dulu kepala polisi di Masjid Nabawi. Dia mengatakan, ini Firanda saya lihat aku lagi ramai, saya pergi ke Raudhah, ada orang meninggal dalam kondisi sujud.
lelaki Indonesia, bayangkan, meninggal dalam kondisi apa? Sujud. Itu yang kita cita-citakan. Nah, kalau kita nggak bisa ke situ kecuali kita istiqomah. Kalau kita sejak awal cuek dengan maksiat, ngobrol tidak pernah kita perhatikan, lisan tidak pernah kita jaga, mata tidak pernah kita perhatikan, nggak tahu kita matinya kayak apa. Kecuali Allah sayang sama kita, rahmati kita, ampuni kita. Kita nggak tahu. Ya. Saya punya guru juga, sempat tersebar juga di klip waktu saya, itu orang sering saya terjemahkan waktu di Mekah. Ya. Syekh Al-Qurashi, ya. Orang Quraisy, ya. Tinggal di Mekah, tersebar klip dia habis sholat asar jadi imam, kemudian dia balik zikir istighfar, meninggal dunia. Masya Allah. Susah orang begitu kecuali dia memang apa? Istiqomah, ya. Oleh karena para hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, ini saja sedikit yang mau saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Masing-masing kita berjuang, masing-masing kita berjihad. Kata Ibnu Taimiyah tadi, a'zamu karamah luzumul istiqamah. Sebaik-baik karamah adalah seorang bisa istiqamah, ya. Istiqamah ente salat berjamaah, istiqamah ente salat subuh di masjid, istiqamah ente salat duha, istiqamah Anda salat malam, istiqamah bersedekah, istiqamah telepon orang tua, berbakti kepada orang tua, istiqamah membantu kakak dan adik, silaturahmi, istiqamah dalam dakwah, punya sumbangsi dalam dakwah. Sudah isi kehidupan gitu, tunggu kematian datang, itu aja sudah. Kalau ente sudah punya style hidup, pertahankan. Saya punya style hidup begini. Senin saya ngapain, pagi saya olahraga, ini saya kemudian kerja, besok mengunjungi orang tua, ini urus anak-anak. Sudah, pertahankan style hidup itu. Kalau bisa ditingkatkan stylenya, tingkatkan. Ya, kita nggak tahu waktu demi waktu ini kalau kita buang-buang, kita menyesal nanti pada hari kiamat kelak. Demikian wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustadz, bagaimana caranya istiqamah di lingkungan teman-teman yang masih ahli dunia dan di dalam kampus di kampus ana masih minimnya sunnah dan dosen agama ana belum kenal sunnah. Apakah ana harus mengambil ilmunya atau hanya sekedar untuk mendengarkan saja? Ya, antum supaya bisa istiqamah di luar kampus, antum harus berusaha ngaji yang benar. Ya, karena antum harus cari nilai, antum ikut dengar apa yang disampaikan dosen tersebut, tapi antum harus punya filter. Ya. Contohnya seperti saya baca buku-buku Ahlul Bidah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca buku Mu'tazilah, saya baca buku Asy'ariyah, saya baca buku Maturidiyah. Ya, tapi alhamdulillah punya filter dalam urusan ini, ya. Nah, antum tidak mengapa mungkin yang disampaikan dosen tidak sesuai dengan sunnah, antum punya filter, antum tahu ini salah di sini, tapi di luar ente harus ngaji benar-benar. Kemudian yang kedua, kalau kita punya kawan-kawan yang tidak sunnah, kita berusaha dakwahi dengan lembut, sehingga kita berinteraksi dengan mereka ada manfaat. Kita ingin mereka yang terkontaminasi dengan kita. Kita ingin mereka tersinkronasi dengan kita, bukan kita yang tersinkron dengan mereka. Jadi jadikan sarana dakwah. Sabar, mungkin mereka maki-maki ente, Wahabi lah, apa, santai aja, jangan cepat emosi, ya. Ente bilang apa tadi? Enggak usah, santai aja. Santai aja sudah. Enggak usah, santai aja, enggak usah. Tenang aja. Bilang Wahabi itu biasa. Ya. Ya, nabi-nabi dulu dibilang orang gila, ente masih dibilang Wahabi saja marah-marah. Santai aja, biarin aja. Tetap aja. Jadi interaksi dengan mereka dalam rangka dakwah, pelan-pelan, ajak makan, kemudian kasih obrolan-obrolan, kirim klip-klip video yang bagus-bagus dari yang sederhana tentang adab, tentang rumah tangga, sampai dia tertarik sama ustaz tersebut, mulai naikkan kualitasnya dan kuantitasnya pelan-pelan. Jadikan interaksi Anda dengan mereka dalam rangka dakwah, insyaallah Anda istiqamah. Ustaz, saat saya naik motor sering berjumpa dengan wanita yang tidak menutup aurat, bahkan sampai memakai pakaian yang tidak pantas. Pandangan pertama saya tundukkan, saya fokus ke jalan. Ternyata beberapa meter ketemu lagi yang terlihat lagi karena dia ada di depan. Apakah pandangan kedua berdosa karena saya juga tidak sengaja kembali? Insyaallah tidak, ya. Yang penting antum begitu melihat segera balikkan lagi, ya. Dengar sini. Iya, naik motor saya tahu, ya. Lihat ke bawah nabrak, ke atas nabrak, sudah. Ente dibuat remang-remang.
Saya kadang jengkel di bandara. Di bandara depan kita ngantri, tahu-tahu perempuan kelihatan bukan belahan dada, belahan pantatnya kadang-kadang. Astagfirullah. Orang enggak punya malu jalan di bandara seperti itu. Ya, mau diapain? Balik kanan kiri istri tidak ada lagi. Jadi ya, udahlah. Saya sekarang mau ceramah, mau ceramah di Eropa. Ya sudah, maksiat toh isinya. Naik pesawat sudah maksiat. Padahal berangkat sama istri ya. Turun di bandara lihat, oh bidadari Eropa di sana sini, mau dia apa? Tundukan pandangan nggak mungkin, nabrak ya. Istighfar lah ya. Niatnya isi pengajian, sebelum ujian apa? Maksiat. Semoga Allah mengampuni saya ya. Kalau tidak didatangi terus telepon terus, Ustaz kapan datang ditelepon Ustaz, aduh datang begitu nasibnya. Ya mau diapain? Naik pesawat mungkin enggak usah luar negeri, ke Indonesia aja naik pesawat sudah dapat tempat duduk di samping cewek, mau diapain? Mau dipeluk enggak mungkin. Mau dibiarin ya sudahlah. Udahlah, astagfirullah, udah di ujung udah ada zikir sendiri, udahlah sibuk sendiri. Jadi ya kita istighfar saja ya. Pandangan pertama selalu jadikan itu pandangan pertama ya. Jangan pandangan kedua. Yang penting jangan antum mengamati. Ya itu mengamati itu pandangan gua berarti. Oh iya ya itu. Udah astagfirullah, udah lihat sudah. Astagfirullah, dia cantik luar biasa, astagfirullah udahlah. Saya bilang enggak usah kita bicara wanita-wanita pelaku maksiat. Terkadang wanita cantik nanya depan saya sendiri bingung. Astagfirullah, ini kok cantik sekali. Mau diapain? Mau dipandang dosa, tidak dipandang rugi. Ya, subhanallah, maksiat di mana-mana, iman kita lemah ya. Iman kita lemah. Maksud saya kita jangan membuka pintu ke situ. Kalau kita terlihat istighfar saudara. Jangan kepo, jangan pengin tahu. Wah, itu repot kalau kita seperti itu. Lagi pengamatan tahu-tahu jantungan, kan repot situ. Lagi ngamati nih, lagi perhatian. Alhamdulillah kita di Indonesia masih bisa lah kita jaga pandangannya. Tapi kalau sudah di luar negeri, di Singapura, di Eropa, waduh, kayak apa? Rusaknya luar biasa. Ya. Di Eropa ada tempat, saya diceritain, kalau lewat situ semua wanita telanjang di etalase. Telanjang dipajang. Dia tinggal screen touch screen. Maksiatnya kayak apa? Kita alhamdulillah di Indonesia orang masih punya rasa malu. Ya orang-orang kafir terkadang memang tidak punya rasa malu, tapi secara umum kita masih negara muslim, kita masih mungkin untuk menundukkan pandangan. Justru yang berbahaya bukan di luar bagi saya. Bagi saya yang berbahaya orang tatkala bersendirian, apalagi jomblo, apalagi jomblowati. Dia bersendirian, tidak ada istrinya di sampingnya, tidak ada orang lain. Nah itu terkadang dia berkelana, terkadang dia kemudian ya mengembara ke sana ke sini dan dia tidak bisa mengontrol dirinya. Waliyadzubillah. Ustaz, jika ada seorang ikhwan ingin mengkhidbah seorang akhwat, soal ilmu ikhwan insyaallah cukup, tapi soal adab ikhwan tersebut buruk, apakah seorang akhwat harus menerima atau menolak? Kalau saya sarankan, kalau kita ketahui adabnya buruk, mending enggak usah. Justru kita dalam kehidupan rumah tangga itu adab lebih utama dari sekedar hanya berilmu. Ya, perlakuan seorang lelaki terhadap wanita, kalau dia tidak beradab, meskipun ilmunya setinggi langit, hanya mendatangkan penderitaan. Tapi saya katakan istikharah, ya istikharah. Itu kalau kita tahu adabnya buruk, bukan hanya sekedar informasi yang salah, mungkin ada yang tidak suka kasih informasi yang salah. Tapi kalau kita benar-benar tahu orang ini adabnya buruk, entah sombong, entah angkuh, entah pelit, mending enggak usah, jangan spekulasi, cari tunggu yang lainnya. Ya, cari tunggu pengkhidbah yang lainnya.
Apakah Ustadz kalau di kampung juga melakukan doa kunut kalau salat subuh? Iya, karena saya makmum. Karena saya makmum, saya ikut kunut. Karena imamnya kunut, saya ikut apa? Kunut. Kemarin saya salat subuh, bukan pagi ini, kemarin hujan, terus imamnya tidak datang. Kemudian masjid tidak terbuka. Akhirnya saya dengan beberapa jamaah, saya salat di pelataran dan saya tidak kunut karena saya jadi imam. Dan mereka tahu saya tidak kunut. Makanya kalau salat subuh biasanya saya disuruh jadi imam, saya tidak mau. Karena saya pernah jadi imam, mereka teriak, "Ustaz tidak kunut." Udah. Ya mereka semua kawan-kawan tetangga-tetangga baik-baik. Cuma kita ada beda pendapat, enggak ada masalah. Tapi kalau salat duhur, salat asar saya bisa jadi imam. Untuk maghrib isya sering juga jadi imam. Tapi kalau kunut sudah subuh enggak lah. Karena bisa heboh ya udah. Dan itu pendapat mazhab Syafi'iyah, bahkan pendapat jumhur ulama. Adapun yang saya yakini tentang masalah kunut sebagaimana pendapat Ibnu Qayyim dan juga pendapat Az-Zahabi dan juga Ibnu Jarir At-Tabari, bahwasanya kunut diperbolehkan sesekali. Kunut subuh boleh diperbolehkan sesekali tapi bukan rutinitas apa? Harian. Karena kalau rutinitas harian pasti sahabat banyak yang meriwayatkan. Bukan sekedar satu hadis yang kemudian diperselisihkan. Pasti banyak sahabat yang meriwayatkan karena merupakan keseharian Nabi. Namun tatkala ada hadis diperselisihkan, ada yang menghasankan, ada yang mendhaifkan, ada yang masih tidak jelas, hadis Anas bin Malik dan yang lainnya, maka jalan tengah diambil oleh sebagian para ulama bahwasanya Nabi pernah kunut tetapi sesekali, tidak terus-terusan. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, lebih baik mana apabila di hari yang sama ada kajian di masjid besar dengan ustaz yang ternama dan ada kajian rutin di masjid yang baru menerapkan sunnah yang mana jamaahnya belum banyak, mana yang lebih baik untuk menghadirinya? Lihat maslahat. Dari sisi maslahat, dari sisi kita ingin dakwah tersebar di kampung tersebut, kalau kita tidak meramaikan nanti masjid tersebut kosong, akhirnya dakwah terkadang terhenti, lebih baik kita di masjid tersebut ya. Ya ustaz yang terkenal tadi nonton aja di YouTube ya. Kemudian yang kedua, dari sisi misalnya ada kajian rutin di situ melanjutkan ilmu kita secara bertahap. Terus ini ada kajian sesekali, kita lihat apakah kita lebih perlu ini atau perlu itu. Mana yang kita perlu kita ikuti ya. Seperti itu. Jadi seorang menimbang maslahat ya. Nimbang maslahat yang ada di hadapan dia. Bagaimana hukumnya seorang yang sudah hijrah tapi masih suka posting-posting di medsos tempat-tempat dia liburan, makanan-makanan dan lain-lain, dan barang-barang yang dia pakai? Ya kan baru hijrah, biasa. Harus kita nasihati pelan-pelan ya. Ya dia baru hijrah, perlu tahapan, bertahap, tidak langsung kemudian ya, bisa meninggalkan semua kebiasaan dia. Tapi tugas kita menemani, kita nasihati sedikit demi sedikit dengan kata-kata yang lembut. Ustaz, apa penyebab awal hidupnya soleh tapi menjelang kematian murtad? Ya, tadi Nabi mengatakan bisa jadi seorang di awalnya dia baik, kemudian di akhirnya ya melakukan keburukan, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Dia melakukan perbuatan penduduk neraka, kemudian dia meninggal, akhirnya masuk neraka. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah fima yabdulin nas. Seorang di awal hidupnya melakukan perbuatan penghuni surga, yaitu amal soleh menurut pandangan manusia, menunjukkan ada masalah dalam hatinya. Mungkin dia riya, mungkin dia ujub, mungkin dia sombong. Betapa banyak orang melakukan amal soleh tapi ada riyanya. Betapa banyak orang melakukan amal soleh namun apa? Ujub. Betapa banyak menuntut ilmu dia merasa sudah tinggi, ujub. Itu bisa membuat dia terjungkal di akhir hayatnya kalau dia tidak segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana cara memberitahu suami untuk memperbaiki bacaan Quran tanpa menyindir, tanpa menyinggungnya? Gimana ya? Ya, anti lebih tahu tentang suami anti lah gimana caranya. Ya. Mas, kita sering tajwid atau gimana kayak? Tahu gimana lah caranya? Anti lebih tahu. Saya tidak tahu bagaimana karakter suami anti. Tapi tidak apa-apa kasih nasihat. Mas, masya Allah. Dengan pujian terlebih dahulu. Lelaki itu ingin dihormati, perempuan ingin dipuji. Ya, saya ulangi, ini kaidah umum ya. Lelaki ingin dihormati, suami ingin dihormati, perempuan suka apa dipuji.
Maka seorang wanita pandai-pandailah menghormati suaminya dan seorang suami pandai-pandailah memuji apa? Istrinya. Puji apanya? Rambutnya puji, hidungnya puji, apa saja dipuji, tidak ada masalah ya. Ya, tasnya dipuji ya. Karena kalau antum tidak puji tasnya nanti dia minta beli tas baru. Jadi hormati suami, masya Allah mas, bacaannya begini. Tapi kayaknya huruf ini kok beda mas ya? Tidak kayak saya dengar-dengar di TV gitu. Jangan bilang saya sudah belajar mas belum, jangan. Gitu. Kok tidak seperti Syekh Sudes kalau baca. Yang lainnya sudah sama, ya. Apalagi pas sholat duhur sama Syekh Sudes. Kalau sholat maghrib berubah mas. Ya enggak apa-apa, kita sebutkan aja sedikit ya. Gimana lah. Pokoknya suami itu hendaknya dia apa? Dihormati, istri hendaknya dipuji. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara istiqomah tatkala sendirian di era medsos seperti sekarang ini, di mana banyak menggoda saat saya sendirian. Ya udah, ente kawin aja lah. Ente kawin biar ente digoda istri ya. Ya. Kalau ente tidak kawin, kurang kerjaan, ya akhirnya kepo tadi, lihat sana lihat sini, akhirnya tidak bisa mengontrol hawa nafsu, akhirnya terjerumus tanpa kita sadari. Ya. Oleh karenanya sibukkan dengan yang bermanfaat. Ketika teman-teman sudah mengenal sunnah tapi menunjukkan akhlak yang kurang baik, seperti suka main game, ya akhi sudahlah ente ente nasihati baik-baik aja lah ya. Ya namanya orang tidak ada yang sempurna ya. Ya ada kekurangannya, bukan berarti bahan kita untuk mencelanya. Kita tegur baik-baik. Ente sudah ngaji jenggot panjang main game. Enggak juga gitu kali. Santai aja. Main apa tuh gitu. Gimana caranya lah? Kata-kata baik itu, kata-kata yang lembut itu baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Ada orang yang kita kasar itu jarang, hukum asalnya enggak. Hukum asalnya dakwah itu dengan kelembutan. Terkadang orang depan saya tidak bisa, saya sudah pelan-pelan. Ya akhi, saya ketemu dengan orang, saya dakwahi dia. Dia ngerokok depan saya, ya saya biarin aja. Pelan-pelan. Contoh, ada orang punya pemikiran reinkarnasi. Orang Islam. Dia meyakini bisa rohnya bisa. Ini kan kekufuran. Tapi dia merokok depan saya. Apakah saya ngomong masalah rokoknya? Belum bicara reinkarnasi, bicara rokoknya dia udah kabur, paham? Ya udah kita santai-santai aja ya. Ustaz, maaf ya ngerokok ya. Iya, silakan. Ngobrol. Yang penting itu dulu hilang dulu apa namanya? Kekufurannya itu. Baru nanti kita bicara yang lain, ya. Jadi kadang-kadang teman kita baru hijrah, ya wajar dia masih main game, dia masih ini, dia mungkin masih nonton bioskop. Ya biarin pelan-pelan aja. Pelan-pelan aja. Yang penting kita terus, lama-lama imannya naik, ajak pengajian seperti itu. Telepon kawan. Assalamualaikum. Silakan masuk. Di mana kamu? Sudah, ente sudah tahu ada pengumuman masuk bioskop, ente enggak usah tanya. Ente di mana aja? Enggak usah, udah pura-pura enggak tahu aja. Gimana kabarnya? Ente malah bikin malu dia akhirnya enggak mau ketemu ente lagi. Udah enggak mau ketemu ente lagi, ente dakwahi gimana caranya, paham? Ini tuh kejadian. Kita telepon orang itu tidak sadar dia angkat, dia sedang di bioskop, ada pengumuman apa? Bioskop O21 apa? Silakan masuk apa gimana? Kita dengar, oh iya, lagi di bioskop ini. Ya udah kita enggak usah ente ternyata, ya enggak usah lah. Pelan-pelan aja, santai pelan-pelan. Ketemu lagi, yang penting ketemu ngobrol lama-lama, insyaallah nanti dia enggak betah sendiri. Ustadz, usia saya 50 tahun, dalam kurung janda, bekerja. Bolehkah saya berumrah berhaji sendiri dengan teman-teman, sementara perjalanan dinas pun saya sendiri atau teman-teman wanita? Kalau wallah alam bisawab ya, untuk wanita yang tidak pernah berhaji, untuk haji pertama kali, apalagi usianya sudah 50 tahun, kalau dia ingin berhaji, maka sebagian ulama dan mengatakan tidak mengapa meskipun dia berangkat tanpa mahram, ya, kalau usianya sudah 50 tahun dan dia ditemani dengan teman-teman yang solehah, ya, terutama usianya begini dan haji pertama kali, maka saya lebih condong pada pendapat tidak mengapa, dengan syarat ditemani dengan wanita-wanita yang amanah dan solehah, apalagi usianya sudah 50 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Sudah habis waktu ya.
Bagaimana istiqomahnya seorang istri di antara suami dan anak-anak yang belum istiqomah dalam menjalankan sunnah? Tadi, jadikan suami kita, anak-anak kita sebagai lahan dakwah kita. Tidak semua orang, jangan antum pandang semua ustaz kemudian istrinya solehah, belum tentu. Nabi Nuh alaihissalam istrinya tidak soleh, anaknya pun kafir. Ya. Maksud saya, kita dari awal kan bukan sejak ngaji dari awal, kemungkinan perempuan dulu ngaji atau suami dulu ngaji. Jadikan pasangan kita ini sebagai sarana dakwah, sabar hadapi dia. Pelan-pelan, nasihati pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sabar. Jangan langsung, waduh, saya beda dengan suami saya, minta cerai. Wah, ini gimana? Ente ngaji bukan untuk minta cerai sama suami. Ente suami ngaji bukan untuk menceraikan istri ente. Ya, masih ingat masa-masa lalu saling mencintai, saling berkorban. Apakah semua dilupakan begitu saja? Enggak lah. Ya, justru tatkala kita tahu pasangan kita belum nyunnah, belum kenal sunnah, saatnya kita pelan-pelan menasihati dia, pelan-pelan dengan kata-kata yang lembut dan yang lainnya. Tapi demikian saja ya kajian kita, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menganugerahkan kita istiqamah sampai di akhir hayat kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.